Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan enzim dan kinetika enzim. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, ada Eva Widianengsi dan Muhammad Abdul Jabbar. Lanjut saja kepada materi. Yang pertama ada pengertian enzim. Enzim berasal dari kata Yunani, enzime berarti di dalam sel. Enzim dapat diproduksi oleh mikroba, hewan, dan tumbuhan yang dapat diisolasi dalam keadaan murninya. Enzim juga merupakan senyawa organik bermolekul besar yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme di dalam tubuh tumbuhan tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Enzim juga tidak ikut bereaksi. Struktur enzim tidak berubah baik sebelum dan sesudah reaksi tetap. Selanjutnya ada peran dan fungsi enzim dalam tubuh. Enzim berperan penting dalam proses pencernaan. Enzim berperan dalam metabolisme antara berperan dalam percepatan reaksi dan merombak molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil ataupun sebaliknya. Kemudian enzim berperan sebagai alat diagnostik dan berperan dalam pengobatan. Untuk faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, yang pertama ada efek suhu, efek pH, efek konsentrasi substrat, dan efek aktivator, inhibitor, dan kofaktor. Nomenklatur enzim. Senyawa yang dikenai oleh enzim dinamakan substrat. Penamaan enzim. Pertama kali, penamaan enzim menggunakan akhiran in, seperti papain, pepsin, bromelin, tripsin, renin, vitalin. Kemudian berkembang dengan memberi akhiran ase setelah nama substratnya seperti urease untuk urea, maltase untuk maltosa, sukrase untuk sukrosa, dan amilase untuk amilosa. Cara lain adalah dengan memberi akhiran ase setelah produknya. Misal, sukrase disebut juga interpretase atau setelah nama tipe reaksinya. Misal, sukrase disebut juga invertase atau setelah nama tipe reaksinya. Misal, pirufat karboksilae, laktat, dehidrogenase, statin oksidase. Tahun 1961, International Union of Biochemistry atau UIB mengusulkan penggolongan enzim sesuai dengan tipe reaksi secara umum dalam aktivitas kitaliknya. Pertama, ada isozim. Isozim yaitu enzim yang berbeda dalam urutan asam amino, tetapi mengkatalisis reaksi kimia yang sama. Enzim ini biasanya menampilkan parameter kinetik yang berbeda, misalnya nilai Km berbeda atau sifat pengaturan yang berbeda. Yang kedua, ada zimogen. Enzim dalam bentuk yang belum aktif, nama lainnya adalah proenzim. Untuk dapat bekerja sesuai zimogen, harus diubah dulu menjadi enzim aktif. Enzim-enzim yang disintesis dalam bentuk zimogen pada umumnya adalah enzim pemecah protein, seperti pepsin atau pepsinogen, tripsin atau tripsinogen, kimotripsin atau kimotripsinogen. Yang ketiga, ada apoenzim. Bagian protein dari enzim yang bersifat tidak tahan panas dan berfungsi menentukan kekhususan dari enzim. Contoh dari substrat yang sama dapat menjadi senyawa yang berlainan tergantung dari enzimnya. Yang keempat ada haloenzim. Enzim yang dibentuk oleh gen protein yang disebut apoenzim yang dikombinasikan dengan molekul non protein yang disebut kofaktor. Next. Mekanisme katalisis enzim. Katalisis mempercepat reaksi dengan cara menurunkan harga energi aktivitas dan cara membentuk senyawa mengoptimisasi reaksi. Dengan cara tersebut, katalisis dapat meningkatkan laju reaksi tanpa perubahannya secara permanen. Untuk itu, katalis menempel pada bagian substrat tertentu dan pada akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan reaksi sehingga reaksi berlangsung dengan cepat.
Next. Kinetika enzim. Kinetika enzim menunjukkan adanya kejenuhan atau satogen. Pada tahun 1913, Michaelis-Menten membuat dasar ini. Syarat berlakunya hukum Michaelis-Menten, yang pertama ada enzim dalam keadaan aktif, yang kedua ada pH dan suhu optimum, dan yang ketiga ada konsentrasi enzim tetap. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Abdul Jabbar. Kepada Muhammad Abdul Jabbar dipersilahkan. Next. Ada tutorialnya tahu? Sudah. Next. Konstanta Michaelis-Menten. Konstanta Michaelis-Menten, konsentrasi substrat P sama dengan 1/2 Pmax dan dinyatakan misalnya dalam mol per 1 harga tetap pada kondisi yang sama. Mengirakan afinitas daya tempel enzim terhadap substrat. Makin besar Km makin rendah afinitasnya dan sebaliknya. Tidak mengukur aktivitas enzim dapat dipakai untuk menganalisis jenis inhibitor. Next. Inhibitor kompetitif bersaing dengan substrat untuk menepati sisi aktif enzim, sehingga enzim tidak dapat menghasilkan kompleks substrat enzim. Inhibitor non-kompetitif menempel pada sisi aktif enzim, menyebabkan substrat tidak dapat menempel. Pengaturan aktivitas enzim dilakukan dengan beberapa cara atau penghambatan oleh produk. Ini merupakan proses pengaturan pembentukan produk diperlambat setelah produk tertimbun. Penghambatan oleh produk terjadi jika produk yang terbentuk tidak dipakai untuk reaksi selanjutnya. Next. Feedback inhibition. Pengaturan cara ini terlihat pada pengaturan semua reaksi biosintesis. Misalnya biosintesis asam amino. Pada penghambatan ini, asam amino yang disintesis akan menghambat aktivitas enzim pertama dalam rangkaian tersebut. Jika hasil akhir tertimbun, otomatis biosintesis berhenti. Next. Thank you. Terima kasih. Next, Al. Ya, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.